Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nanda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz menyambut antum semua dengan sebuah pantun dari kawan antum, yakni pantun dari Syakir. 23 pintu terbuka, daun terjatuh di depan pintu. Hendak belajar, ingat adabnya, hendak bermajlis, salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 2, pelajaran 5 dan juga 6. Tolong buka bukunya atau ikuti materi yang ada di video ini. Dan ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat adabnya sesuai pantun tadi, berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pelajaran 5 dan juga 6. Di materi kali ini kita simpulkan cukup satu muatan pelajaran saja, yakni hanya pelajaran IPA yang akan kita bahas di pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari boleh terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Bayi Afkar. Di atas pohon ada lebah, lebahnya mendengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Bayi Babang Syukri. Nah, kita akan belajar tentang menjaga kesehatan sesuai dengan pantun dari dua teman antum. Yang belum mengumpulkan pantun, segera kumpulkan di classroom. Khusus pantun tentang kesehatan atau pantun tentang menjaga organ peredaran darah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi saudara sekalian, kesehatan merupakan anugerah terbesar. Merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, dan ini paling sering dilupakan oleh manusia. Paling sering dikufuri atau paling sering tidak disyukuri oleh manusia. Kata Rasulullah SAW, ada 2 hal yang paling sering dilalaikan atau luput dari manusia, yakni sehat dan juga nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Manusia ketika sehat dia lupa untuk ibadah. Ketika dia sakit sibuk dia beribadah, banyak beristighfar. Tapi ketika sehat dia lupa semuanya. Maka manusia sekalian, anugerah yang besar ini jangan kita menjadi orang yang kufur. Karena kalau kita kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Tapi kalau kalian kafur, wa la in kafartum, kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah untuk orang yang tidak bersyukur itu sangatlah pedih. Jadi saudara sekalian, ingat sekali lagi jaga kesehatan kita, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa banyak harta tetapi badan sakit-sakit, uang habis. Gajinya 1 bulan 1 miliar, tapi hanya habis untuk berobat, tidak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan memang bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya itu menjadi sia-sia, tidak ada apa-apa. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segala yang ada pada kita itu tidak berarti apa-apa. Itu maksud daripada perkataan tersebut. Health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi jaga kesehatan kita.
Menurut seorang pakar yang namanya Hendrik L. Bloom. Ingat ini namanya Hendrik L. Bloom. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan orang, khususnya derajat kesehatan masyarakat atau derajat kesehatan manusia. Ada 4 faktor menurut Hendrik L. Bloom. Yang pertama faktor perilaku, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor keturunan, dan keempat faktor pelayanan kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Kata Hendrik L. Bloom, faktor perilaku ini kebiasaan atau perilaku mencuci tangan. Salah satu kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, ini bisa menghindarkan kita daripada penyakit. Atau kebiasaan menggosok gigi, bisa menghindarkan kita dari penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Kebiasaan makan makanan yang bergizi, ini bisa menghindarkan kita daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Jadi faktor perilaku tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita buruk, maka apa yang kita dapat pun buruk juga. Tapi kalau kebiasaan kita baik, kalau orangnya sehat, bersih, sudah dipastikan dia perilakunya juga pasti sehat dan bersih. Tapi kalau orangnya itu kotor, terus tidak bersih, kemudian dia tidak menjaga suka buang sampah sembarangan, pasti perilakunya juga tidak bagus. Pasti orang ini kalau dijadikan teman tidak baik berteman dengan orang seperti itu. Faktor perilaku tidak sehat. Yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini jaga kesehatan kamar kita. Kita mulai dari diri kita, kesehatan kamar kita, kesehatan rumah kita, kesehatan lingkungan di sekitar kita, kesehatan kebersihan kelas kita, faktor lingkungan. Kalau tidak kita jaga, lingkungan yang kumuh bisa menyebabkan demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, atau pernapasan. Bisa terkena ispa, atau penyakit demam berdarah, atau penyakit-penyakit yang lainnya berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ini tugas daripada pemerintah. Pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik. Ini akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Karena apa? Kalau tidak ada puskesmas, tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit, kita mau berobat kemana misalnya? Tentu kita sebagai orang muslim, kalau kita sakit, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memohon kesembuhan kepada Allah sebelum kita berobat. Pertama harus kita lakukan adalah kita bertawakal. Kita mohon kepada Allah, kita tahu bahwa sakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga yang akan menyembuhkan penyakit kita. Namun kita juga harus berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita bertanya kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Kalau kita sakit, siapa ahlinya dalam hal sakit? Tentunya dokter atau para ahli kesehatan. Kita konsultasi ke mereka, kita tanya ke bidan atau ke dokter-dokter di klinik-klinik atau di rumah sakit. Kita keluhkan, oh saya sakit pinggang bu, saya sakit pinggang pak, perut saya sakit, hidung saya mampet. Nanti akan dikasih tahu. Yang pertama tentunya kita tawakal. Yang kedua harus ada pelayanan. Klinik, rumah sakit harus ada pelayanan kesehatan. Ini supaya masyarakat yang sakit dia bisa terjangkau atau bisa cepat terlayani. Yang keempat, yang kemarin kita telah pelajari, yakni faktor keturunan. Kebanyakan penyakit itu disebabkan faktor keturunan. Kalau orang tuanya tidak menjaga kesehatan, pasti akan berakibat ke anak-anaknya. Makanya antum, mumpung masih usia pertumbuhan, jaga kesehatan. Supaya nanti ketika antum menikah, ini penting anak-anak sekalian. Supaya ketika antum menikah, antum akan baik keturunan-keturunan antum. Atau mungkin
Sekarang kalau antum jaga kesehatan, orang tua antum akan sehat, keluarga antum akan sehat. Tapi kalau antum sekarang jorok-jorok, bangun tidur nggak mandi, bangun tidur nggak gosok gigi, jarang mandi, ini nggak baik ya. Nanti antum malah menyebar virus dalam rumah antum, bakterinya kemana-mana. Jadinya satu rumah sakit gara-gara antum. Jadi harus menjaga kesehatan. Paling utama dari diri kita sendiri. Setelah itu baru kita sebarkan kesehatan itu ke orang lain. Nah, saudara sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jaga kesehatan kita. Salah satu caranya adalah apa? Dengan banyak bergerak. Jangan banyak rebahan. Ini kebiasaan yang buruk. Ustadz tahu ya, Ustadz tahu beberapa dari antum ini hobinya bangun tidur langsung main game. Nah Ustadz, kalau antum gak gerak, itu nanti badan antum itu lemes. Antum nanti jadi generasi pemalas. Tubuh itu harus banyak gerak, harus banyak gerak. Harus banyak gerak, berolahraga supaya denyut nadinya tuh normal, supaya stabil. Supaya makanan-makanan yang antum makan itu gampang diantar ke seluruh tubuh. Kalau antum gak gerak-gerak, makanan yang antum makan itu jadi lemak. Nanti antum kena stroke, gampang kena stroke. Naudzubillah. Gampang kena stroke, gampang kena penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau makanan itu anak Ustadz, kalau kita makan, terus darah kita lancar, maka akan diantar ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita makan, terus darah pencernaan darah kita tidak lancar, atau peredaran darah kita tidak lancar, maka anak Ustadz sekalian, makanan yang kita makan itu akan jadi lemak. Dia bukan jadi nutrisi, malah jadi penyakit. Dia menghambat peredaran darah. Kebanyakan orang lumpuh karena apa? Orang stroke. Orang kena penyakit jantung. Ya karena itu banyaknya lemak di dalam peredaran darah dia, dalam pembuluh-pembuluh darah dia. Akhirnya pembuluh darah pecah dan berbagai macam. Maka teman-teman sekalian, jaga kesehatan, sering bergerak, jangan banyak rebah-rebahan. Karena rebah-rebahan ini merupakan sifat orang malas. Dan sifat orang malas bukan ciri-ciri orang muslim. Maka kalau malas berarti bukan orang muslim. Karena orang muslim tidak pemalas. Orang muslim itu, anak muslim, anak soleh adalah anak yang rajin. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz ingatkan sekali lagi, Ustaz doakan, kita semua berdoa, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah menyebarnya virus seperti sekarang ini, maka tanggung jawab kita masing-masing dan juga tanggung jawab kita terhadap diri kita dan kepada keluarga kita. Kita keluar rumah, kita jaga kesehatan dengan memakai masker, kita cuci tangan sebelum makan, kita selalu menjaga kesehatan tubuh dan juga pakaian kita supaya kita terhindar dari virus. Ketika kita bersih, maka keluarga kita pun akan bersih agar penyakit itu tidak menyebar dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas untuk hari ini adalah antum cukup baca subtema 3, tema 4. Baca-baca yang banyak. Insya Allah besok kita akan lanjut. Besok kita akan masuk di pelajaran 5, subtema 3, pelajaran 4, pelajaran 1, 2, dan 3. Akan kita pelajari sekaligus via Google Meet. Besok kita akan belajar via Google Meet. Jadi Ustaz harap semuanya bisa hadir besok. Kita akan mulai Google Meet-nya besok jam 8. Ya. Google Meet-nya besok akan kita mulai jam 8. Jadi Ustaz harap kalau udah bangun pagi langsung segera berkemas, sholat subuh, kemudian siap-siap untuk mulai pelajaran besok di subtema 3, tema 4. Demikian Ustaz sekalian. Terima kasih atas kehadiran antum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.